Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Karakter Tahu Diri. Karakter tahu diri, firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan ke-13. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja kami yang meluas sampai kepada kami juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar menjadi orang-orang yang punya karakter tahu diri. Tahu membatasi diri, tahu menilai diri dari sudut keterangan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, karakter tahu diri. Apa jadinya sewaktu kita bertemu dengan orang, bergaul dengan orang, teman, sahabat, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, di dalam rumah tangga, atau sewaktu kita berada dalam perjalanan, di bis kota, di kereta api, atau di pesawat terbang, di keramaian, di tempat-tempat umum, lalu bertemu dengan orang yang tidak tahu diri. Selama saya di Jakarta, saya melihat beberapa orang yang kemudian bagaimana membuang sampah dari mobil. Ada kendaraan umum, ada mobil pribadi, ada yang naik motor. Apakah kita bisa kelompokkan mereka sebagai orang yang tidak tahu diri? Sementara di kiri kanan setiap pagi para penyapu-penyapu jalan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang kotor biasanya daerah terminal atau pasar. Kalau kita belajar tentang orang-orang yang tahu diri, lalu bertemu dengan semua orang yang tahu diri, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang indah. Dari karakter tahu diri secara kebersihan, kita bertemu dengan apa? Sesuatu yang bersih, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang sehat, bersih, sehat, indah. Hidup pun demikian. Kalau hidup kita berada di dalam orang-orang yang punya karakter tidak tahu diri, maka hidup menjadi tidak indah, hidup menjadi tidak sehat, hidup menjadi tidak bersih. Apa yang kotor, pikiran, perasaan. Karena dengan orang-orang yang tidak tahu diri itu bisa menimbulkan perasaan negatif yang menular. Jadi kesal kita dengan orang tersebut, kita tidak menyukainya, menjadi gangguan. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 10, di sini berbicara memang tentang pelayanan Paulus di dalam pekabaran Injil. Masing-masing sudah melakukan pekerjaan pelayanan. Dan di dalam melayani Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus dengan orang-orang lain, maka seringkali timbul motif-motif berbeda. Ada yang melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan, tapi ada yang melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Ada yang melayani Tuhan mencari kemuliaan di atas keberhasilan orang lain. Ada yang seperti demikian. Jadi, tatkala kehidupan kita dalam bentuk apapun, itu hanya berfokus kepada diri, maka kita menjadi orang yang punya kecenderungan tidak tahu diri. Kita tahu dengan jelas, tatkala kita bertemu dengan orang yang kita besarkan, yang kita cukupkan, waktu sakit kita urus, waktu lapar kita siapkan makan, waktu kedinginan kita siapkan pakaian, waktu sekolah kita biayai, tentu ini orang tua kepada anak. Bukankah banyak anak-anak yang tidak tahu diri kepada pengorbanan orang tua? Seluruh waktu diberikan oleh orang tua kepada anak. Namun tatkala orang tua di masa-masa tua seakan-akan meminta waktu anak itu orang tua yang sudah lansia. Itu seakan-akan seperti pengemis di jalanan yang meminta-minta, kapan nak berikan waktu buat mama. Kalaupun kemudian mendampingi orang tua ke dokter, lalu ada perasaan kesal, mengganggu saja ini mama, atau kemudian melayani dengan baik, tapi hatinya tidak setulus waktu orang tuanya mengurus. Setiap kita masing-masing, waktu kita masih kecil. Kembali kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa memang kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan kami dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Di sini Paulus membahas tentang orang-orang yang melayani, tetapi mencari pujian buat diri sendiri. Maka kita melihat bahwa ini juga termasuk orang golongan yang tidak tahu diri.
bahwa sewaktu seseorang bisa melayani, seseorang bisa melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita sudah diberikan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh Kristus waktu menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Lalu kemudian banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu kemuliaan hanya berasal dari Allah. Waktu kita bekerja mungkin kita bisa menghasilkan suatu hasil yang kesuksesan tertentu. Ingatlah, itu pun karena anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, itu semua anugerah dari Tuhan. Apakah kita berani mengatakan ini adalah usaha saya, bukan Tuhan? Sewaktu kita bisa berusaha, sewaktu kita bisa menggerakkan tangan kita, sewaktu kita bisa berjalan dengan kaki kita, sewaktu kita bisa berbicara, bernegosiasi suatu bisnis dan berhasil kesepakatan bisnis, maka pertanyaannya, siapa yang menciptakan tangan? Siapa yang menciptakan kaki? Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan pikiranmu? Sehingga engkau punya ide-ide brilian, kemudian mewujudkan pemikiran ide-ide tersebut dan kemudian berhasil. Siapa yang menciptakan semuanya itu? Bukankah itu semuanya bersumber dari Tuhan yang menjadikan kita? Kita di dalam bahasa Ibrani disebut dengan tohu wa bohu. Kita itu kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita menjadi ciptaan yang terbaik, tertinggi dari semua ciptaan yang ada. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Sehingga jadilah orang yang tahu diri, mensyukuri segala apa yang baik pada diri kita, semuanya berasal dari Allah. Mari kita juga mensyukuri untuk orang-orang yang berinvestasi dalam hidup kita, khususnya orang tua kita, guru kita, mereka-mereka yang memberikan sumbangsi sewaktu kita dalam proses pertumbuhan, proses pendidikan, proses berkembangnya iman. Kita tidak sendiri. Tuhan memakai mereka untuk membentuk kita ada hari ini. Maka segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Kita pun yang melakukan tindakan-tindakan membekali orang lain, mendidik orang lain. Ingat juga, itu bukan karena jasa kita, tapi karena Tuhan memanggil kita menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi orang tua, menjadi mentor, menjadi seorang coach yang mendampingi orang bertumbuh. Pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, kita tidak berhak mengambil kemuliaan hanya untuk diri sendiri. Kemuliaan semata-mata hanya buat Tuhan. Apapun keberhasilan yang kita terima, maka kita katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Dan ingatlah, mereka-mereka yang sudah berinvestasi atas hidupmu, waktu engkau sukses, waktu engkau berhasil, waktu engkau naik jabatan, engkau naik status, ingatlah, engkau menaiki tangga demi tangga tidak dengan sendirinya. Ada tangga-tangga yang engkau injak, ada tangga-tangga yang engkau lalui, sehingga engkau ada hari ini. Sehingga biarlah kita menjadi orang-orang yang punya karakter tahu diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri, dan itu ditegur oleh firman Tuhan. Bukankah mereka sebagai orang-orang yang bodoh? Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami supaya kami memiliki karakter yang tahu diri. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tahu diri atas segala anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa milikilah karakter yang tahu diri, karena hidup kita berasal dari Tuhan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin.